A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah Masjid Al-Barokah Beringin Lestari yang dirahmati Allah dan saya menghormatinya, memuliakannya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada kita keringanan langkah, keikhlasan hati untuk duduk sebentar dari maghrib menjelang isya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmatnya, yang terutama nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang terbesar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yusiluna aw min munafi'ihi wa thamaratihi wa hiyal amalu bihi wan nasyar. Artinya, kata si pengarang, kata si penulis, tatkala aku melihat kebanyakan dari penuntut ilmu, katakanlah dulu mahasiswa, pada masa kita sekarang ini yang akhir-akhir ini, yajiduna ilal ilmi, gigih betul mencari ilmu, wala yasiluna aw min manafa'ihi wa samarati, tapi tak sampai ilmu dengan ilmu yang digigihinya, yang diasikkannya betul tadi, tapi mereka tidak sampai kepada maksud ilmu, atau mereka tidak sampai kepada manfaatnya ilmu, apalagi kepada buah ilmu. Rimuna lima annahum akhta'u tariqaihi wa taraku syara'itihi. Kenapa tadi yang begitu tadi? Ya rimuna, mereka terhalang karena sesuatu yang mereka itu akhta'u tariqihi, karena tersalah dalam metodanya. Ilmu yang tadi tak sampai karena tak membuat tadi, karena katanya tersalah dalam metodanya. Wa taraku syara'itihi, udah metoda tersalah, cara salah, kaifiatnya tersalah. Wa taraku syara'itihi, mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Qalla au jalla, dan tentu saja tidak akan sampai kepada maksud ilmu. Kalau dah gitu tadi katanya, takkan sampai kepada maksud ilmu, baik yang sedikit atau yang besar, baik yang kecil atau yang besar, ilmu yang banyak atau ilmu yang sedikit, pokoknya sedikit pun tak bermanfaat. Begitulah kira singkat-singkatnya. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahumut tariqut ta'lim ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikmi. Kata si pengarang lagi, karena dari semua tadi itu maka aku mempertajam penglihatanku
aku ingin, aradtu, aku ingin, dan aku merasa timbul rasa senang untuk menerangkan kepada mereka cara belajar. Ini kita yang kini ada yang sarjana, ada yang ustadz, ada yang ini, tapi buku ini menerangkan baru cara belajar. Ya kita dengarkan aja dua paket tadi ya. Wasami'tu min asatizi, dan juga aku dengar dari beberapa ustadz. Asatizi guru, jamaknya asatiz. Ku dengar dari beberapa guru ulul ilmi wal hikmi, yang mana guru tadi itu mempunyai ilmu dan punya hikmah, artinya udah pakar lah, ahli ilmu dan ahli hikmah. Fihil mukhlasina bil fauzi, suka di dalam ilmu tadi itu, dalam cara yang semua kerja saya tadi itu mukhlasina, ikhlas, bersih, bil fauzi, yang sukses daripada semua yang saya maksud. Jadi dia mau menerangkan baru ini, dia mau membuat pemikiran dia dituangkan dalam satu buku begini yang memperbaiki semua yang keresahan dia tadi melihat daripada keadaan orang-orang sekarang berilmu. Maaf, kalau sekarang kan berilmu banyak, dalam pengamalan tak ada nampak. Contoh, ini yang dari saya, tak ada buku. Semua tahu, makanlah kamu dengan tangan kanan, minumlah kamu dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri, kata Rasulullah. Tapi ternyata banyak sebaliknya, enak aja makan apalah namanya, kue pakai tangan kiri. Jadi menuangkan pikirannya itu, dituangkan kemari, dia memohon doa supaya sukses dalam rencananya ini. Nanti wal khalas fi yaumiddin, keikhlasan bersih hatinya dari mengatasi ini sampai di hari kiamat. Padahal orangnya tak ada ya, tapi tulisnya ada. Sampai hari kiamat, ba'da ma istakhartullah ta'ala fi, yang aku kerjakan ini adalah sesudah aku beristikharah kepada Allah. Kan tanggung Pak, ibu bapak, menulis ini aja dia istikharah, padahal udah nampak memang yang diperbaikinya itu salah. Memang diperlukan pemikiran dia dan tulisan dia, sangat diperlukan sekali. Tapi dia istikharah dulu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini beberapa pasal. Di dalam sarahnya ada katanya salah asyarah faslan, 13 pasal. Kama yuqala, sebagaimana yang dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu yang paling penting ilmu hal, ilmu tauhid. Wa afdalul amal hafzul hal, sebaik-baik amal menjaga ketauhidan. Ilmu yang paling penting diwajib utamakan menuntut ilmu tauhid kepada Allah, sampai tahu dan yakin seolah-olah nampaknya keagungan dan kebesaran Allah. Kalau dalam hadis lain, ketika malaikat menanya kepada Nabi Muhammad, mahwal ihsan, apa yang katakan ihsan? Jawab Rasul, ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Oh, enggak mampu kita itu. Kalau tak mampu, kamu sembah Allah, kau yakin bahwa kamu sedang diawasi oleh Allah. Yuftaridu ala muslim talibul ilmi ma yaqa'u lahu fil halihi fi ayyi halin kana. Yang mempelajari itu tadi fardu atas setiap orang Islam, menuntut ilmu yang itu tadi, dan segala apa-apa yang berhubungan dengan ilmu itu wajib juga dipelajari, yang berhubung dengan yang mengantarkan kepada situ, umpamanya kitabnya atau apanya yang berhubung dengan itu. Fi ayyi hal kana, baik dalam keadaan apapun. Aku susah, aku miskin, wajib. Aku kaya, banyak urusanku, harta banyakku, makin wajib. Aku sakit, aku sehat, makin wajib. Makin sakit, makin dekat mati, jaga ketauhidan. Jangan gegara sakit, ini takut mati aku nih, kata orang sebelah pula begini-begini obatnya, padahal mengarah ke syirik.
ambil ini, bikin air ini, antar ke ujung sungai sana, dibuat ini malamnya ritualnya, padahal besok nak mati. Ini wajib dihindari, karena nanti kalau dah ada sedikit aja pun syirik, tauhid lawannya syirik, akan kekal di neraka. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Sesungguhnya salat itu suatu hal yang mesti dilaksanakan. Fa yaftaridu alaihi ilman ma yaqa'u lahu fi shalah. Maka wajib jugalah melakukan segala apa-apa yang berhubungan dengan mengantarkan salat tadi. Umpamanya ilmunya, tempatnya, waktunya, dan segala macamnya. Salat wajib. Segala apa yang menghubungkan kepada melaksanakan salat, maka itu pun juga wajib. Salat wajib nutup aurat. Nutup aurat pakai kain sarung. Kain sarung harganya sekian. Kerja beberapa hari, kau udah dapat kain, tak sampai setengah, kau dah wajib kerja untuk mendapatkan kain yang dipakai untuk salat sebagai penutup aurat. Tapi tidak termasuk kalau itu curi, tidak boleh ya. Enggak. Dalam ilmu fikih lain ada katanya la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kalau sesuatu itu untuk mengantarkan kepada wajib, maka dia juga wajib. Ini katakannya nih. Kalau kita salat wajib, maka segala hal yang mengantar kepada salat wajib. Salat berwudu, pakai air ada dalam sumur, tapi timbanya ada tapi tak bertali. Tambang enggak ada. Ketika itu wajib cari tali. Karena berhubungan dengan salat, itulah maksudnya jadi. Hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tak beriman kamu kalau kamu belum bisa menundukkan hawa nafsumu dengan ajaran yang kubawa. Membosankan, tapi ini perlu. Gosok dada, ikut Rasulullah, perintah Rasulullah belajar. Buangkan nafsu dulu, nanti yang nafsu ada lain, yang ini untuk makanan rohani. Jadi barangkali udah habis dekat waktu, tak berapa lama lagi saya akan tutup. Belum habis ya, hakikat ilmu dan hakikat fikih dan fadilahnya. Jadi tidak usahlah saya lomba kepada fadilah ilmu. Mudah-mudahan nanti pada berikutnya ada yang meneruskan pada fadilah ilmu.